Halo, kini saatnya saya Tabita Putri mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 25 dari 42 penumpang kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar belum ditemukan. Banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Kereta api pertama di Sulawesi Selatan dijadwalkan segera beroperasi pada Oktober 2022. ...25 dari 42 penumpang kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar belum ditemukan. Sementara 17 orang lainnya ditemukan selamat dan mulai dipulangkan ke daerah asalnya. 10 penumpang kapal Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Selat Makassar berhasil diselamatkan. Mereka tiba di Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sabtu lalu dengan menggunakan kapal Bravo 2. Para korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Ke-10 penumpang kapal mengaku masih trauma. Banyak orang ada kurang 50 orang. Total korban selamat dalam peristiwa ini menjadi 17 orang. 10 diantaranya dipulangkan ke daerah asalnya di Pasir, Kalimantan Timur. Sementara 7 orang lainnya menuju Samarinda, Kalimantan Timur. 10 orang yang ditemukan oleh Tango Bravo Cipta 1 orang dan Tango Bravo Max ada 9 orang itu telah berlabuh di perairan Tanah Keke dan langsung dievakuasi ke pelabuhan Sandro Bone, Takalar. Nah, ke-10 korban ini telah dievakuasi langsung ke puskesmas Sandro Bone dan beberapa korban ini telah dievakuasi langsung ke rumahnya yang sekitar Makassar. Dan yang belum ada keluarganya masih standby di puskesmas Sandro Bone. Dan untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR hingga malam ini yang dilakukan oleh KN SAR Kamajaya masih nihil untuk pencarian 25 orang lagi. Sebelumnya 7 anak buah kapal diselamatkan kru kapal tugboat saat berada di Selat Makassar pada Jumat dini hari. Para korban bertahan dengan menggunakan triplex dan jerrycan. Petugas menerima laporan kapal Ladang Pertiwi tenggelam pada Kamis siang. Kapal dengan 42 anak kapal itu hendak bertolak dari Pelabuhan Rakyat Pautere, Makassar menuju Pulau Kalmas, Pangkajene. Diduga penyebab peristiwa ini karena kapal kehabisan bahan bakar minyak disertai cuaca buruk di sekitar perairan Selat Makassar. Kini tim SAR melanjutkan pencarian untuk menemukan 25 orang yang masih hilang di sekitar Selat Makassar. Tim SAR juga membuka posko pengaduan di Pelabuhan Rakyat Pautere, Makassar. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Banjir setinggi 1 meter itu menggenangi sarana pendidikan sehingga aktivitas sekolah diliburkan. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka dari genangan air yang melanda permukiman Dusun Lasape dan Dusun Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat lalu. Banjir tinggi 1 meter melanda dusun tersebut setelah Kabupaten Pinrang diguyur hujan deras selama sehari semalam. Warga mengatakan air mengenangi permukiman mereka sekitar pukul 10 malam pada Kamis lalu. Genangan air bersumber dari pegunungan usai hujan deras. Kurang lebih 1 meter. 1 meter. Di atas pusat. Di di dalam rumah itu, Pak? Ya, kurang lebih ya 1 meter. Sejak kapan ini, Pak? Air naik mulai jam 10 malam. 10 malam. Ya. Puncaknya sampai jam 3 subuh. Ini kenapa, Pak? Akibatnya karena hujan terus-menerus selama 1 malam. 1 malam di? Ya. Baru air sungai meluap ya? Ya, tidak ini cuma air apa lagi? Air dari air gunung. Oh, air gunung. Air hujan ya. Oh, air Sebenarnya air sungai juga mungkin ketinggian lebih dari 1 meter. Iya. Jadi banyak barang yang hanyut, Pak, tadi malam? Ya, banyak barang yang terendam karena begitu. Tidak sempat diselamatkan. Perabot-perabot rumah tangga. Sementara warga lain mengatakan air tiba-tiba mengenangi permukiman warga setelah hujan deras mulai reda, sehingga barang-barang yang dapat diselamatkan diangkat naik ke rumah panggung. Ini kan mulai dari sore hujan kemarin. Iya.
tiba-tiba tadi sampai malam. Tiba-tiba sekitar jam 11, jam 12 malam. Itu air mengalir masuk. Tiba-tiba langsung deras. Nah, di situ mulai langsung naik cepat. Ketinggian air dalam rumah itu berapa, Pak? Ketinggian air dalam rumah itu Ada 1 meter lebih? 1 meter lebih lah. 1 meter lebih. Jadi upayanya Pak ini untuk menyelamatkan barang-barang ini. Ya kita angkat sampai ke rumah ini, rumah panggung yang di dalam rumah. Banjir tidak hanya mengenangi permukiman namun juga sarana pendidikan, sehingga aktivitas belajar mengajar untuk sementara diliburkan. Pelajar mengaku telah mendapatkan pemberitahuan dari pihak guru untuk libur karena ruang kelas ikut terendam banjir. Nek, kita sekolah di sini deh? Iya. Jadi sekarang libur? Iya. Kenapa dia libur? Banjir. Banjir. Oh, ruang kelasnya kemasukan air juga? Tadi ditanya ibu guru begitu? Banjir juga mengenangi ratusan hektar sawah yang siap ditanami pada musim tanam pada Mei hingga September mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Diduga karena arus pendek listrik, 2 rumah di Kabupaten Pangkep terbakar. Api dengan cepat meluas dan membesar karena rumah terbuat dari balok kayu. Inilah rekaman video amatir warga saat api dengan cepat membesar dan membakar 2 unit rumah yang berada di Kampung Batiling, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sabtu sore. Warga pun panik karena api semakin besar hingga nyaris menyebar ke arah rumah warga lainnya. 4 mobil damkar yang tiba berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Rumah yang terbakar itu diketahui adalah rumah panggung. Bahan rumah yang terbuat dari balok dan kayu membuat api cepat membesar. Selain 2 rumah, 2 unit motor yang terparkir serta uang tunai 38 juta rupiah yang rencananya akan dipersiapkan untuk resepsi pernikahan ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada, saya di luar. Keluarga tak? Tidak ada yang di rumah, tidak ada. Kosong. Cuma istri ada di luar sini. Yang menjual. Keadaan kosong ya Pak? Kosong rumahnya, tidak ada yang memasak. Rumah kosong. Iya. Ini habis rumah satu. Apa saja di dalam motor apa saja? Motor fiction. Motor Matic Vino. Semuanya habis. Tidak ada orang di sana. Untuk dugaan sementara ini korsleting arus listrik. Jadi itu yang bikin mungkin rumah saudara Rusli sama saudara Mulyadi terbakar. Jadi yang terbakar ada 2 unit rumah sama 2 unit motor, 1 kitchen, 1 Vino. Kenapa? Kerugian Untuk kerugian belum diketahui, tapi yang jelas dari Rusli ada uang tunai 38 juta. Karena menurut korban mau melamar hari Seninnya. Gitu. Mereka ini tidak ada di rumah semua, sementara istrinya juga berada di luar rumah. Oh, berarti rumah ini kosong Pak ya? Rumahnya kosong begitu. Aparat kepolisian dari Polsek Pangkep masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang anak perempuan yang tenggelam di Sungai Malili, Kabupaten Luwu Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal. Jasad korban ditemukan sekitar 7 km dari lokasi korban tenggelam. Fatih, korban tenggelam di Sungai Malili akhirnya ditemukan. Sebelumnya, bocah perempuan berusia 7 tahun ini dilaporkan hilang di sungai pada 25 Mei lalu. Jasad korban berhasil ditemukan pada hari kedua pencarian. Jasad korban ditemukan 7 km dari lokasi tenggelamnya. Terus pencarian untuk kendala belum ada, cuma arus deras saja. Kalau air surut, ya arus deras menuju muara. Pencarian hari kedua yang dilakukan tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet menyisir hingga daerah muara sungai. 6 penyelam juga diterjunkan di lokasi kejadian. Sebelumnya, korban yang merupakan warga desa Wewang Riu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ini sempat pamit ke ibunya untuk pergi berenang bersama teman-temannya. Namun hingga sore hari, korban tidak juga kembali. Setelah ditanyakan pada temannya, mereka tampak kebingungan dan ketakutan.
sehingga pihak keluarga melaporkan peristiwa itu dan tim SAR gabungan terjun untuk mencari korban di Sungai Malili. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Timur.